Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhlis Redo, NPM 17210303010. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perikatan dan kontrak bisnis syariah. Hukum perikatan kontrak bisnis syariah adalah hukum yang mengatur perjanjian atau perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis berdasarkan prinsip-prinsip syariah sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan. Dasar-dasar hukum kontrak atau perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Ketentuan umum mengenai kontrak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Akad-akad dalam transaksi perbankan syariah meliputi yang pertama A. Wadiah, B. Mudharabah, yang C. Musyarakah, D. Murabahah, yang E. Salam, yang F. Istisna, yang G. Ijarah, yang K. Ijarah muntahiyat bit tamlik. Syarat-syarat perjanjian unsur perjanjian. Yang pertama, adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian. Yang kedua, ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian. Yang ketiga, ada suatu hal tertentu. Yang keempat, ada suatu sebab yang halal. Bagaimana macam-macam akad dalam Islam? Hukum transaksi yang sesuai dengan syariah Islam ini pun tercermin pada macam-macam akad yang dilakukan dalam transaksi keuangan. Macam-macam akad dalam transaksi syariah ini meliputi wadlah, mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijarah muntahiyat bit tamlik, dan qard. Contoh skema mudharabah merupakan pengganti akad pinjaman pada produk lembaga keuangan syariah. Contoh mudharabah dalam kehidupan sehari-hari adalah pola kerja sama usaha menggunakan sistem bagi hasil secara syariah. Adapun contoh dari penerapan mudharabah dalam bank syariah yaitu contohnya saudara A ingin membuka usaha di bidang kuliner. Untuk membuka usaha tersebut, saudara A memerlukan modal yang cukup banyak, tetapi uang yang ia miliki tidak cukup untuk menjadikan modal usahanya. Pembiayaan musyarakah dan contohnya ialah pembiayaan KPR merupakan salah satu contoh akad musyarakah dalam perbankan syariah. Unsur musyarakah dalam kerjasama ini adalah menggabungkan modal milik bank dan nasabah untuk membeli rumah dari developer. Adapun nasabah diterima oleh bank dari sewa yang dibayarkan nasabah tiap bulannya. Mudharabah akadnya adalah jual beli, sementara musyarakah mutanakisah akadnya adalah pemilikan. Contohnya, jika seseorang membeli rumah di bank syariah dengan menggunakan akad mudharabah, maka rumah tersebut akan menjadi milik nasabah dan nasabah mempunyai utang ke bank. Perbedaan akad mudharabah dan musyarakah Brainly. Perbedaan keduanya yaitu mudharabah hanya memiliki satu pihak yang memberikan modal. Keuntungan dibagi di antara dua pihak dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Sementara dalam musyarakah, modal didapatkan dari keuntungan masing-masing pihak dan keuntungan atau kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah ini memiliki perbedaan pada pembagian modal dan pengelola usaha serta pembagian keuntungan. Jika pembiayaan mudharabah, pihak bank 100% menyumbangkan modal, sedangkan pembiayaan musyarakah, pihak bank dan nasabah sama-sama menyumbangkan modal dan mengelola usaha sebesar 60% banding 40%. Sistem mudharabah dalam ekonomi syariah berupa akad bekerjasama antar dua pihak untuk menjalankan suatu usaha. Pihak pertama adalah pemilik modal, sedangkan pihak kedua adalah pengelola modal. Nantinya keuntungan usaha akan dibagi sesuai perjanjian. Prinsip musyarakah
adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih menyumbangkan biaya dalam melakukan usaha dengan proporsi pembagian profit keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara mitra dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Adapun kontrak bisnis merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis di mana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terikat di dalamnya bermuatan bisnis. Dalam pengertiannya yang luas, kontrak adalah kesepakatan yang mendefinisikan hubungan antara dua pihak atau lebih. Kontrak kesepakatan bersama, baik lisan tulisan antara dua pihak atau lebih, memiliki ijab qabul yang memiliki ikatan hukum bagi semua pihak yang terlibat untuk melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan bersama. Dasar hukum perikatan yang timbul dari persetujuan perjanjian. Dua perikatan yang timbul undang-undang. Perikatan berasal dari undang-undang, dibagi lagi menjadi undang-undang saja dan undang-undang dan perbuatan manusia. Hal-hal apa saja yang termuat dalam sebuah perjanjian atau kontrak? Isi perjanjian kerja, kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis akad, yaitu macam-macam akad. Yang pertama, akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad pembiayaan di mana penjual menyatakan harga beli produk kepada pembeli, kemudian pembeli membayar dengan harga lebih sebagai perolehan laba penjualan. Akad al-bai wal istijar, akad mudharabah, akad salam, akad istisna, akad musyarakah, akad wadiah, akad ijarah.